Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas sejarah peminatan. Dalam video pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah perkembangan iptek di era globalisasi. Agar kalian lebih memahaminya, silakan saksikan penjelasan video berikut ini. Berdasarkan video yang kalian saksikan tadi, sebenarnya kalian juga sudah bisa menyimpulkan bagaimana perkembangan iptek ini dari zaman ke zaman terus berkembang, yang dipengaruhi atau mempengaruhi berbagai bidang kehidupan manusia ya. Nah, di video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang globalisasi. Dan di video kali ini yang akan kita bahas adalah perkembangan iptek di era globalisasi. Di sini yang akan kita bahas adalah bagaimana perkembangan iptek itu dari zaman ke zaman dan dampak dari perkembangan iptek itu sendiri. Apa yang melatar belakangi iptek itu muncul? Iptek ini muncul sebagai akibat dari aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik itu kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Kenapa? Karena manusia ini memiliki banyak jenis kebutuhan. Contohnya, kebutuhan jasmani itu ada kebutuhan primer atau kebutuhan barang pokok. Contohnya ada sandang, pangan, papan. Sedangkan yang kedua ada kebutuhan sekunder, itu kebutuhan barang pelengkap. Dan yang ketiga ada kebutuhan tersier, kebutuhan barang-barang mewah. Begitupun dengan kebutuhan jasmani, banyak jenisnya ya. Sedangkan perkembangan iptek itu memiliki tujuan utama. Yang pertama, agar adanya perubahan kehidupan manusia di masa yang akan datang atau di masa depan itu jauh lebih baik. Kenapa? Dengan adanya iptek, manusia melakukan segala sesuatu atau aktivitasnya itu jauh lebih mudah, jauh lebih gampang, lebih murah, lebih cepat, lebih nyaman. Contohnya, belanja online. Pesan makanan 15 menit langsung nyampai. Belanja online pakaian, langsung klik satu aplikasi, apa yang kita inginkan langsung kita dapatkan tanpa harus pergi ke toko-toko tempat perbelanjaan, begitu ya. Jadi, apakah hubungan antara perkembangan iptek dan globalisasi? Iptek dan globalisasi itu berhubungan langsung dengan kehidupan manusia yang membuat kedekatan dan saling berhubungan karena iptek itu mempengaruhi cepatnya globalisasi. Karena dengan kemajuan iptek, globalisasi akan sangat-sangat cepat terjadi. Yang kedua, faktor pendukung dari globalisasi sendiri adalah karena kemajuan teknologi. Jadi, iptek dan globalisasi itu saling terhubung satu sama lain. Adanya teknologi mempercepat globalisasi. Globalisasi terjadi karena adanya kemajuan teknologi. Jadi sebenarnya apa sih pengertian dari iptek? Iptek itu adalah ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ilmu merupakan seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia. Sedangkan pengetahuan adalah informasi yang didasari atau diberikan oleh seseorang.
Sedangkan teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu terapan, atau dapat juga dikatakan sebagai keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang bagi kelangsungan dan kenyamanan manusia. Jadi, apa itu iptek? Iptek adalah pemahaman informasi yang didasari oleh seseorang sebagai sarana untuk menyediakan barang-barang bagi kelangsungan dan kenyamanan manusia. Nah, berikut ini adalah bagaimana perkembangan iptek ini terjadi di Indonesia. Perkembangan iptek ini dipelopori oleh bangsa Belanda yang pernah datang di Indonesia. Mereka memperkenalkan yang namanya senjata-senjata modern kepada rakyat Indonesia. Kemudian mereka juga memperkenalkan teknologi baru atau teknologi yang mereka gunakan kepada Indonesia atau masyarakat Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda juga merencanakan dan menanamkan yang namanya iptek itu melalui pendidikan di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Itu adalah proses perkembangan iptek di Indonesia ya. Bagaimana dampak perkembangan iptek bagi Indonesia? Perkembangan iptek itu memiliki dua dampak. Yang pertama, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama adalah memberikan berbagai macam kemudahan. Contohnya, kemudahan dalam bidang transportasi, dalam bidang komunikasi, dan juga dalam bidang transaksi. Dampak positif yang kedua adalah mempermudah meluasnya berbagai macam informasi. Kenapa mudah? Karena dengan berbagai macam perkembangan iptek atau teknologi, informasi dengan sangat cepat itu menyebar luas. Dan dampak positif yang ketiga adalah bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Sedangkan dampak negatifnya, kemajuan iptek itu menjadi pendukung terjadinya berbagai macam tindak kejahatan. Dan dampak negatif yang kedua adalah hilangnya budaya tradisional. Seiring dengan berkembangnya yang namanya teknologi informasi atau kemajuan iptek, segala macam informasi itu dengan sangat cepat dan mudah masuk ke berbagai negara, termasuk yang namanya budaya. Hal inilah yang mempengaruhi hilangnya budaya lokal karena digeser oleh budaya asing. Dan dampak negatif yang ketiga adalah terjadinya banyak kerusakan di bumi, termasuk salah satunya adalah rusaknya moral anak bangsa karena banyaknya informasi budaya yang masuk dari budaya luar. Bagaimana dampak perkembangan iptek bagi Indonesia di bidang pendidikan? Yang pertama, dengan adanya perkembangan iptek, guru itu bukan lagi merupakan salah satu sumber dari peserta didik untuk menerima ilmu pengetahuan karena sudah banyaknya media massa yang menyediakan informasi-informasi yang berisi tentang ilmu pengetahuan atau sumber pembelajaran. Dan yang kedua, banyaknya metode-metode pembelajaran baru yang memudahkan dalam sistem pembelajaran. Dan yang ketiga, sistem pembelajaran tidak harus dilakukan dengan tatap muka. Sedangkan dampaknya di bidang ekonomi dan industri adalah yang pertama, pertumbuhan ekonomi menjadi semakin tinggi, dan yang kedua, terjadinya industrialisasi. Yang ketiga, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Sedangkan dampak teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang pertama adalah kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di belahan bumi manapun dengan melalui internet. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone atau melalui komunikasi jaringan internet. Dampaknya di bidang sosial dan budaya yang pertama adalah terjadi yang namanya emansipasi, di mana wanita itu lebih memiliki potensi sebagai pemimpin, baik itu dalam dunia bisnis maupun di dalam dunia pemerintahan.
Dan yang kedua, meningkatnya rasa percaya diri suatu negara karena perkembangan ekonomi di Asia yang semakin maju, sehingga rasa percaya diri memiliki kalau bangsa mereka akan menjadi semakin kokoh. Dan yang ketiga, tekanan kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi muda yang disiplin, tekun, dan pekerja keras. Dan yang terakhir adalah dampaknya di bidang politik. Yang pertama, timbulnya kelas menengah baru. Pertumbuhan teknologi dan ekonomi di kawasan ini akan mendorong munculnya kelas menengah baru, di mana kemampuan keterampilan gaya hidup mereka sama atau sudah tidak banyak berubah dengan kelas menengah di negara-negara barat. Yang kedua, proses regenerasi kepemimpinan. Sudah barang tentu, peralihan generasi kepemimpinan ini akan berdampak dalam gaya dan substansi politik yang diterapkan. Dan yang terakhir, di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh berkembangnya regionalisme. Kemajuan di bidang teknologi komunikasi telah menghasilkan keadaan regionalisme. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.